Makanya teman-teman, kita orang bilang, lu masih pakai Instagram, masih pakai YouTube untuk ngelawan Yahudi. Itu alatnya mereka untuk ngelawan mereka. Iya, betul. Di sini juga ada satu pepatah yang bagus. Boleh salah pilih lawan, tapi jangan salah pilih senjata. Terjadi, kemudian setelah selesai, kemudian Tolut menyaksikan Daud mengalahkan Jalut, kemudian Daud menjadi raja. Inilah pertama kali Raja Daud punya kerajaan, kerajaannya namanya adalah Israel Raya itu. Atau bisa dikatakan ya kerajaan Bani Israel itu. Nah, ini setelah sejak David itu berarti. David dan Sulaiman itu tadi, anaknya. Ini yang menarik waktu gambar sebelumnya ini yang tuh bilang nih. Ya, mana nih? Ini. Katanya pedangnya Daud itu sebenarnya pedangnya Jalut. Ya, itu adalah sebuah dalil untuk kemudian menggunakan alat lawan untuk membunuh lawan kita sendiri. Makanya teman-teman, kita orang bilang, lu masih pakai Instagram, masih pakai YouTube untuk ngelawan Yahudi. Itu alatnya mereka untuk ngelawan mereka. Iya, betul. Di sini juga ada satu pepatah yang bagus. Boleh salah pilih lawan, tapi jangan salah pilih senjata. Kenapa? Karena Jalut itu pakainya pedang, sedangkan Daud itu nggak mau pakai pedang. Kenapa? Karena dia tahu melawan Jalut pakai pedang itu sia-sia. Maka dia pilih senjata yang bagus, slinger itu. Itu katanya sampai 300 km per jam tuh batu. Pernah ada yang ngetes? Kan ada orang bilang, nggak mungkin Daud menang melawan Jalut. Pertama, diceritakan dalam bukunya Malcolm Gladwell, judulnya David vs Goliath. Dia katakan, raksasa itu tidak serta-merta bagus. Karena kelemahan seseorang itu ada pada kekuatannya. Kekuatan dia adalah dia gede, besar badannya, itu penderita gigantisme. Dan juga jadi jadi target gampang. Target gampang, lamban, dan biasanya gigantisme itu matanya rabun. Maka kemudian kelemahannya itu nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya batu itu kena sini nih. Kena sini mas, kena otak, ya sudah mas, pendarahan. Selesai. Nah itu slinger itu luar biasa tuh. Ini menarik juga, Sat. Ini seperti caranya Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel dengan meriam. Itu adalah the maker-nya adalah orangnya sana. Betul. Jadi jangan salah pilih senjata. Jangan salah pilih senjata. Jadi dia ambil orang terbaiknya kan. Betul. Sama lagi ke meriam juga kan. Nah, jadi untuk mengalahkan lawan nggak selalu harus pakai senjata yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lawan sudah jatuh, nah baru gunakan senjatanya. Tapi tetap juga kita punya dalil bahwa kita boleh menggunakan apapun selama itu adalah kebaikan. Itu artinya bukan lu boykot tapi lu nggak konsisten. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah bisa dilihat pada seperti ini. Nah, setelah kemudian Daud dan Sulaiman memimpin mas dengan sangat luar biasa kerajaan-kerajaan itu, lalu kemudian terbagilah dua. Namanya Bani Israel kan ribut mulu mas. Setelah terbagi dua, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itu namanya adalah kerajaan Israel. Kerajaan selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Nah, jadi situ sudah ada Yehuda mas. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini dipimpin oleh jenderalnya daripada Sulaiman yang nggak mau taat. Dia bukan nggak mau taat, ya dia merasa bahwa kekuasaan harus milik dia. Sedangkan wilayah sebelah selatan, Yehuda, kerajaan Yehuda itu dipimpin sama anaknya Sulaiman. Jadi ribut antara anak dan jenderalnya, mas. Nah, setelah itu apa terjadi? Ribut terus mereka, mas. Dan hasil daripada orang ribut adalah kehilangan tanah. Selalu begitu. Dalam sejarah selalu begitu. Nah, akhirnya siapa yang pertama kali datang? Assyria datang pada tahun 722 sebelum Masehi, menghabisi wilayah sebelah utara. Habis itu utara, tinggal Yehuda yang bawah. Pas mau naklukin Assyria, pas Assyria mau naklukin kerajaan Yehuda, maka ditaklukin Assyria sama Babilonia. Babilonia menaklukkan nanti wilayah bagian selatan pada tahun 597, dibakar habis. Sama Nebukadnezar namanya, Bukhtanasir. Jadi kata Rasulullah ada 4 raja di dunia. Satu Bukhtanasir, satu lagi adalah Namrud, yang satunya adalah Sulaiman, satunya lagi adalah Zulkarnain. Jadi 4 ini dua raja ini, 4 ini 2 baik 2 jahat. Bukhtanasir ini jahat, satu lagi adalah Namrud ini jahat, Sulaiman dan satu lagi Zulkarnain ini adalah baik. Tapi Bukhtanasir itu Nebukadnezar. Nah, dan lucunya adalah ternyata Firaun nggak termasuk loh, mas. Jadi dia sebenarnya nggak gede-gede amat ya? Firaun nggak gede-gede menurut Rasulullah. Karena raja itu cuma 4 yang disebut Rasulullah. Saya sekarang belum tahu Zulkarnain itu siapa. Zulkarnain belum ada yang tahu siapa. Belum tahu ya. Tapi padahal besar ya. Besar. Segede itu, sebesar itu
pun bisa hilang dalam. Dikasih timur, barat, dan tengah, semua dunia dikasih sama Allah ke dia. Tapi Allah ketika Allah pengen ngilangin, hilang aja udah. Hilangin, betul. Karena itu tadi bagi Allah adalah yang penting apa yang diambil pelajarannya. Ya, Nebukadnezar bakal seluruh kemudian Haikal Sulaiman dan segala macam, lalu kemudian padahal awalnya kayak gini bagus banget. Nah, semua orang-orang yang tersisa di kerajaan Yehuda diambil, dibawa ke Babilonia untuk ditawan. Semua, Mas. Teori konspirasinya di sini adalah, walaupun saya nggak suka teori konspirasi ya, cuma saya mau sampein aja. Teori konspirasinya orang bilang dari titik inilah tidak ada orang-orang Bani Israel lagi. Karena sudah diambil ke Babilonia, semua habis. Kita nggak tahu lagi siapa. Tapi oke lah ya, taruhlah masih ada. Nah, di Babilonia ini, akhirnya setelah di Babilonia dikalahkan sama Persia. Persia dibawa Raja Cyrus, kemudian mereka dikembalikan lagi ke tempat awal dengan sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kamu jadi proksiku ya di sana ya. Nanti kamu jadi bagian dari Persia ya di sana ya. Gitu. Kamu mau kan tempatmu? Iya, nanti aku bangunin juga deh Haikal Sulaiman. Boleh ya, tapi kamu jadi proksiku. Oke, mereka bangun Haikal Sulaiman di sana, tapi bukan Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Sudah Yahudi di sini namanya. Yahudi, karena selesai dari Babilonia ya. Bikin masalah, dibakar lagi Mas sama orang-orang Romawi. Kan Persia dikalahkan Romawi bakar lagi. Tahu nggak Mas kenapa Mas? Kenapa? Mereka bikin demonstrasi rutin. Bukan demonstrasi aja Mas, mereka bikin kerusuhan rutin Mas. Berarti memang nyebelin itu Bang. Makanya orang-orang Romawi pun melihat mereka tuh, kalian tuh ngapain sih? Bikin masalah terus. Dan termasuk salah satu masalah terbesar adalah ketika mereka menghasut Romawi untuk kemudian dalam tanda kutip menurut kepercayaan saudara-saudara kita orang Nasrani menyalib Yesus. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang kepingin menyalib Yesus. Iya. Jadi coba lihat ya. Ini 539 sebelum Masehi. Ya. Bla 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 sudah terjadi. 1 Masehi Yesus lahir. Yesus lahir kemudian sampai 33, terus kemudian meninggal, umur 33 tahun. Nah, meninggal bagi mereka wafat di kayu salib, bagi kita diangkat oleh Allah. Nah, tapi bagi mereka, kenapa sih kemudian Yesus sendiri disalib? Gara-gara provokasi pendeta-pendeta atau rabi-rabi Yahudi, namanya Sanhedrin, ada 10 rabi paling berpengaruh, mereka memprovokasi kepada Herodes untuk kemudian menyalib Yesus. Jadi mereka konstan buat masalah, Mas. Maka tahun 70 menurut kemudian kaisar mereka Titus kalau saya nggak salah, nanti coba dicek, Jenderal Titus membakar habis, bukan kaisar, jenderal itu membakar habis kota ini untuk kedua kalinya lagi, dihabisin semua dan ditambah satu, mulai dari sekarang tidak boleh lagi ada orang Yahudi yang masuk ke tanah Palestina. Karena selama ada Anda, selama itu pula ada masalah. Bahkan ada yang bilang itu terjadi pada tahun 132 juga. Kaisar Hadrian memban seluruh orang-orang Yahudi, nggak boleh masuk lagi, dan dia tidak hanya memban orang-orang Yahudi, tapi daerah itu diganti dari nama Yudea atau Kanaan atau Yudea diganti menjadi Ilia Capitolina. Atau Syria Palestina wilayahnya. Kotanya itu namanya tadi Ilia Capitolina. Kota Yerusalem namanya Ilia Capitolina, wilayahnya namanya Syria Palestina. Oh, ini menarik nih. Sebenarnya berarti kalau dari awal mestinya Nasrani itu benci dengan Yahudi mestinya. Harusnya. karena mereka udah di-ban di sana dan orang-orang Nasrani tetap ada di sana. Artinya orang-orang nah, menariknya ketika udah Umayyah, nanti kita akan sampai di situ. Salah satu yang menurut yang saya baca, salah satu yang disyaratkan oleh Patrick Sophronius adalah tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Karena melanjutkan ini. Iya. Jadi nggak boleh nih. Tapi Umar bilang, saya nggak bisa membuat aturan yang seperti ini. Maka Umar tetap memperbolehkan orang Yahudi tinggal di... Justru yang masih akses masuk itu... orang Muslim. Faktanya orang Muslim. Ada video-video banyak Mas, orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kami diusir di seluruh Eropa, kami pergi kemanapun nggak ada. Yang mau menerima kami cuma orang Muslim di Yaman, di Suriah, di Palestina. Kami diterima oleh orang Muslim dan kami dibantu oleh mereka seperti saudara mereka sendiri. Itu kata-kata mereka sendiri, Mas. Berarti mirip juga gini. Kenapa Yahudi ini kemudian nggak ada di Eropa atau juga mungkin ikut menyupport serangan di Gaza ini karena takutnya mereka datang ke Eropa. Iya, bisa jadi itu yang karena sebel gitu katanya dia. Itu narasi Nazi, narasi Hitler. Hitler bilang gini, lu nggak mau ambil mereka kan? Lu juga nggak mau ambil mereka kan? Karena negara-negara Eropa yang bilang, ngapain gua ngambil orang Yahudi? Mereka bikin masalah mulu, bro. Udah, kami nggak mau juga. Kata Hitler apa? Gua bunuhin aja kalau gitu. Makanya sekarang kan narasi yang sama, narasi genocide, narasi Holocaust dipakai sama orang-orang Israel. Loh, negara-negara Arab nggak mau tuh ngambilin orang-orang Gaza. Ya udah kalau gitu, mereka berarti kita bunuhin aja.
Lah sama kayak mereka kemarin. Jadi mereka tuh gini Mas, Yahudi itu atau Bani Israel dulu, ketika mereka tinggal di satu tempat, mereka nyerap budaya di situ dan agama kekaisaran di situ. Tinggal di Mesir terpengaruh, tinggal di Babilonia terpengaruh, sihir dan segala macam. Nah itu kerjaan mereka tuh begitu. Pergi ke tempat lain ambil buruk-buruknya dan segala macam. Nah ini kejadian. Nah setelah kemudian diganti jadi Syria Palestina sama Qasr Hadrian tadi, Qasr Hadrian bilang oke, kalau gitu kita ban orang-orang Yahudi, nggak boleh lagi masuk. Kenapa? Mereka selalu bikin masalah. Masalah terakhir itu pemberontakan besar sekali dan itu sulit sekali dipadamkan dan akhirnya mereka diusir. Setelah diusir mereka melakukan sebuah diaspora. Ini diaspora orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau itu adalah ketika diasingkan ke Babilonia, sedangkan yang lain itu adalah dari tahun 70 sampai tahun 300. Yang lain-lain yang warna itu terjadi dari tahun 70. Berarti kemana-mana ya sebenarnya. Kemana-mana Mas. Irlandia, mereka pergi ke pergi ke Spanyol, ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko Yahudi Mas. Mereka pergi ke Eropa dan segala macam. Itu semua mereka pergi semua. Dan mereka membentuk komunitas-komunitas di sana. Nah, ini terjadi pada tahun 70 sampai 300. Diaspora mana-mana. Sampai akhirnya dengan izin Allah, akhirnya Muslim Muslim membuka Baitul Maqdis. Kenapa saya katakan tidak penaklukan? Karena kita tidak pernah melakukan perang di situ. Yang terjadi adalah pengepungan oleh pasukan kaum muslimin. Karena mereka tahu mereka harus menjaga kota ini tetap damai. Nggak boleh ada pertumpahan darah. Sedikit pun. Maka cuma dikepung aja di situ. Terus kemudian setelah sendiri. Ya udah, kami sudah siap menyerah. Oke, siap. Berapa lama dikepung? Dikepung sekitar 1 tahun. Ada yang bilang 6 bulan. Ada yang bilang 1 tahun ya, nggak jauh lah ya. Nah terus kemudian Patrick Sarsonis bilang, aku cuma mau menyerahkan kunci ini pada pemimpin kaum muslimin. Maka Umar dipanggil. Karena Umar memang udah ngarep. Orang ini adalah proyeknya Rasulullah. Dan ini selesainya di zaman Umar. Kehormatan banget. Umar datang ke sana, Patrick bilang, bener, ini adalah orang yang layak menjaga Baitul Maqdis.